Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatur Rohmah. Saya dari kelas 12 IPS 1 absen 25. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang analisis perubahan sosial. Sebelumnya saya akan memberitahu pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Saya menganalisis artikel perubahan sosial westernisasi yang berasal dari metrojambi.com dengan judul Westernisasi dalam Kehidupan Sosial Generasi Muda. Jadi analisis ini dibagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama yaitu teori utama perubahan sosial, poin yang kedua yaitu teori modern perubahan sosial, poin yang ketiga yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial, dan poin yang terakhir yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Langsung saja pada poin yang pertama yaitu teori utama pola perubahan sosial. Teori utama yang sesuai dengan artikel westernisasi adalah teori perubahan melingkar atau siklus. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial pada masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat direncanakan. Teori siklus menjelaskan bagaimana perubahan sosial merubah masyarakat dari satu tingkatan ke tingkatan yang lainnya. Hal ini penting karena pada dasarnya manusia selalu melakukan inovasi dan kreasi baik dalam bidang cipta, rasa, atau karsa untuk mendukung kelangsungan hidupnya dan diharapkan bisa berguna untuk masyarakat luas. Jadi teori siklus itu memiliki anggapan bahwa perubahan sosial pada suatu masyarakat itu tidak dapat direncanakan oleh masyarakat tersebut. Teori siklus juga menjelaskan bagaimana perubahan sosial dapat merubah satu tingkatan masyarakat, contohnya dari masyarakat tradisional menjadi tingkatan yang lainnya yaitu masyarakat modern. Masyarakat itu memiliki sikap kreatif dan masyarakat akan terus berinovasi untuk mencapai kelangsungan hidupnya. Jadi dari inovasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung kelangsungan hidup masyarakat dan diharapkan bisa berguna untuk masyarakat luas. Berdasarkan dari teori di atas, westernisasi masuk ke dalam teori siklus. Westernisasi memiliki pola perubahan yang berputar. Westernisasi juga dapat merubah masyarakat dari satu tingkatan yaitu tingkat masyarakat tradisional menjadi tingkatan yang lainnya yaitu masyarakat modern. Westernisasi juga tidak dapat dihindari oleh semua elemen masyarakat karena westernisasi muncul bersamaan dengan globalisasi. Ternyata westernisasi masuk ke dalam teori siklus. Westernisasi dapat merubah satu tingkatan masyarakat tradisional menjadi tingkatan masyarakat modern. Westernisasi juga tidak dapat dihindari oleh elemen masyarakat karena datangnya bersamaan dengan globalisasi. Poin yang kedua yaitu teori modern perubahan sosial. Teori modern yang sesuai dengan artikel westernisasi adalah teori modernisasi. Teori modernisasi ini melihat bahwa perubahan-perubahan negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di barat. Cara tersebut adalah melalui proses modernisasi sehingga negara terbelakang menjadi negara berkembang. Teori ini melihat bahwa negara terbelakang memiliki banyak kekurangan sehingga harus menanggulangi kekurangan yang dimiliki untuk mencapai tahap tinggal landas atau tahap take off. Jadi teori modernisasi ini melihat bahwa perubahan-perubahan yang dialami oleh negara terbelakang seperti negara Indonesia itu mengikuti jalan yang sama dengan jalan yang dilakukan oleh negara industri barat dulu. Jadi cara tersebut itu melalui proses modernisasi supaya negara-negara terbelakang itu dapat menjadi negara-negara berkembang. Setelah menjadi negara berkembang dapat menjadi negara maju. Teori ini melihat bahwa negara terbelakang memiliki banyak kekurangan. Jadi kekurangan-kekurangan itu adalah budaya mereka. Budaya mereka harus segera ditinggalkan dan menerima budaya baru dan harus bisa beradaptasi dengan kebudayaan yang baru. Westernisasi sesuai dengan teori modernisasi karena perubahan-perubahan yang ada di negara kita untuk menuju gaya hidup yang baru mencontoh dari negara-negara maju atau negara barat. Contohnya saja dari mode pakaian. Di Indonesia memiliki pakaian khas yaitu pakaian batik. Seluruh suku memiliki batik-batik tertentu yang dapat menjadi ciri khas. Tetapi masyarakat Indonesia itu malah
memilih mode pakaian luar negeri, mode pakaian yang berasal dari dunia barat, supaya mereka dianggap tidak ketinggalan zaman. Poin yang ketiga yaitu bentuk perubahan sosial. Berdasarkan bentuk-bentuk sosial, artikel westernisasi termasuk ke dalam bentuk perubahan cepat atau perubahan revolusi. Perubahan revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat. Di dalam revolusi perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tidak dapat direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Jadi, westernisasi ini termasuk perubahan yang tidak dapat direncanakan terlebih dahulu dan tidak dijalankan melalui kekerasan. Jadi, westernisasi dijalankan secara damai. Westernisasi termasuk ke dalam perubahan revolusi karena perubahan yang disebabkan olehnya berlangsung dengan cepat. Masyarakat dapat langsung menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan hal-hal yang baru dan kebudayaan-kebudayaan yang baru yang berasal dari dunia barat. Oleh karena itu, westernisasi berlangsung dengan cepat. Westernisasi juga termasuk ke dalam perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Jadi westernisasi itu hanya mempengaruhi unsur-unsur tertentu saja atau hal-hal tertentu saja. Perubahan ini hanya mempengaruhi hal-hal tertentu saja. Contohnya, perubahan gaya hidup, gaya rambut, perubahan berpakaian, perubahan bahasa, dan masih banyak lagi. Westernisasi termasuk dalam perubahan proses. Perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar dan tidak berpengaruh pada struktur kemasyarakatan. Westernisasi itu hanya mempengaruhi gaya hidup orang saja dan tidak mempengaruhi struktur kemasyarakatan. Jadi westernisasi itu termasuk dalam perubahan proses dan alasannya sudah dijelaskan tadi, hanya mempengaruhi perubahan gaya hidup saja, tidak mempengaruhi proses perubahan kemasyarakatan. Yang terakhir yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Saya akan menjelaskan faktor pendorongnya dulu. Faktor pendorong perubahan sosial yaitu yang pertama, kontak dengan kebudayaan yang lain. Misalnya, kita dapat mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang lain seperti tarian-tarian yang berasal dari dunia barat, lagu-lagu yang berasal dari dunia barat, ataupun budaya-budaya lain yang datang dari dunia barat. Yang kedua yaitu sistem pendidikan formal yang maju. Sistem pendidikan formal yang maju menyebabkan perubahan sosial westernisasi karena pendidikan mempunyai fasilitas yang lengkap. Itu dapat menciptakan penemuan baru dan maupun dapat memperoleh penemuan yang baru. Jadi fasilitas-fasilitas di dunia pendidikan itu sangat menentukan perubahan sosial karena fasilitas tersebut dapat menciptakan perubahan baru atau dapat menemukan perubahan yang baru. Poin yang ketiga yaitu sistem terbuka dalam lapisan masyarakat. Masyarakat memiliki sikap terbuka terhadap semua hal, dapat menerima kebudayaan baru dan dapat langsung beradaptasi dengan kebudayaan yang baru. Hal itu dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Yang keempat, rasa ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan tertentu. Biasanya sebagian orang memiliki kekecewaan pada suatu bidang kehidupan tertentu pada suatu waktu, sehingga mereka akan berusaha melakukan revolusi baru sehingga dapat menimbulkan terjadinya perubahan sosial. Yang terakhir yaitu faktor penghambat perubahan sosial. Pertama, perkembangan iptek yang terlambat. Iptek, ilmu pengetahuan teknologi yang terlambat, dapat menyebabkan seluruh masyarakat kurang menerima atau bahkan tidak menerima informasi dari dunia luar. Jadi iptek itu sangat berpengaruh penting dalam perubahan sosial. Yang kedua, sikap tertutup. Sikap ini berarti bahwa sebuah ketakutan akan perubahan dan membawa mentalis yang buruk menuju kemajuan. Jadi mereka takut akan perubahan. Perubahan itu dapat mengubah mental mereka pada masa kemajuan. Poin yang ketiga yaitu rasa takut terjadi kegoyahan keseimbangan tertentu. Adanya kekhawatiran di kalangan masyarakat akan terjadi kegoyahan ketika adanya sebuah perubahan. Jadi poin yang ketiga ini ada kaitannya dengan poin yang kedua.
kegoyaan keseimbangan itu seperti budaya-budaya mereka yang lama itu akan tergeser dengan budaya-budaya yang baru dan menyebabkan terjadinya kegoyaan. Yang terakhir yaitu hambatan yang bersifat ideologis. Ideologis di sini berarti paham-paham suatu daerah. Suatu perubahan dalam masyarakat akan sulit terjadi jika berbenturan dengan ideologi atau paham yang diyakini oleh suatu masyarakat tersebut. Contohnya saja, suku Jawa memegang paham atau suatu hal tata krama itu sangat baik, sangat sopan, dan pakaian-pakaian mereka itu sangat sopan karena paham-paham mereka yang dengan tata krama itu yang sangat baik. Nah, saat kebudayaan-kebudayaan baru itu datang, kebudayaan baru kan membawa pakaian yang sedikit terbuka dan tata krama yang menurut masyarakat Jawa itu tidak sopan santun sama sekali. Jadi mereka menghambat perubahan sosial terjadi di lingkungan masyarakat mereka. Maka perubahan sosial tidak akan terjadi jika terdapat hambatan-hambatan yang seperti ini. Terima kasih. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas atau kurang dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.